wabarakatuh. Baik, saya Erin sedikit menyimpulkan dari materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia setelah MIT. Yang pertama yaitu manajemen karir, kedua yaitu penilaian kinerja, ketiga kompensasi, keempat hubungan industrial, kelima keselamatan kerja, karyawan, keenam pengolahan sumber daya manusia di perusahaan multinasional. Manajemen karir adalah proses pengolahan karir pegawai yang meliputi kegiatan perencanaan karir, pengembangan dan konseling karir serta pengambilan keputusan karir. Perencanaan karir atau suatu perencanaan tentang kemungkinan-kemungkinan seorang karyawan atau anggota organisasi sebagai individu meneliti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Karir merupakan suatu yang harus diwujudkan dan terus dikejar bagi diri karyawan, dan keadaan karir macet harus dihindarkan. Untuk itu manajemen harus secara bersungguh-sungguh memperhatikan dan memperlakukan karyawan dengan menghargai potensi-potensinya. Penggunaan arah dan jalur proses dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan antara karyawan dengan perusahaan ke arah saling menguntungkan. Proses dan pengembangan karir harus dapat memberikan kepastian kepada karyawan lebih transparan dan terjamin serta dapat menumbuhkan dan mengembangkan semua kemampuan intelektual, wawasan, motivasi, dan dedikasi karyawan pada posisi pekerjaan yang diemban. Lewat proses dan pengembangan karir tersebut dapat diupayakan pembinaan karyawan ke arah the right on the right place. Penilaian kinerja merupakan evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Adapun manfaat penilaian kinerja karyawan yaitu manfaatnya dari dilakukannya penilaian kinerja karyawan ialah sebagai berikut: memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan, bisa mencegah terdapat miskomunikasi terkait dengan kualitas kerja yang diinginkan, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan, sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi, menghargai setiap kontribusi, membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Kompensasi salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena kompensasi merupakan salah satu aspek paling sensitif di dalam hubungan kerja. Kasus yang terjadi dalam hubungan kerja mengandung masalah kompensasi dan berbagai segi yang terkait seperti tunjangan, kenaikan kompensasi, struktur kompensasi, dan skala kompensasi. Dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang belum memahami secara benar sistem kompensasi. Sistem kompensasi membantu dan memberikan penguatan terhadap nilai-nilai kunci organisasi serta memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Kompensasi adalah keseluruhan imbalan yang diberikan kepada para karyawan sebagai balasan atas jasa atau kontribusi mereka terhadap organisasi. Menurut Hasibuan, tujuan dari kompensasi antara lain ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas pegawai, disiplin. Tujuan pengembangan kompensasi bukanlah aturan yang harus dengan kaku diikuti dan dijalankan, akan tetapi lebih kepada pedoman dan pemberian upah atau gaji kepada para pegawai. Semakin baik pengaturan gaji dan suatu upah organisasi, maka akan semakin baik pula gaji ataupun upah tersebut diterima oleh pegawainya. Hubungan industrial adalah hubungan yang pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan atau stakeholders: satu, pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh pihak manajemen. Dua, para pekerja atau buruh yang serikat pekerja atau serikat buruh. Tiga, supplier atau perusahaan pemasok. Empat, konsumen atau para pengguna produk dan jasa. 5, perusahaan pengguna. 6, masyarakat sekitar. 7, pemerintah. Di samping para stakeholder tersebut, para pelaku hubungan industrial juga melibatkan 1, para konsultan hubungan industrial. 2, para atributor atau konsilator, mediator, dan akademisi. 3, hakim-hakim pengadilan hubungan industrial. Keselamatan kesehatan kerja karyawan atau ketiga, memberikan perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja, yaitu dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja. Selain itu, penerapan ketiga juga akan memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisien dan produktivitas perusahaan. Setiap perusahaan wajib menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga dalam kepentingan usahanya. Ketiga, memberikan perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja, yaitu dengan cara mencegah terjadinya
kecelakaan dan sakit akibat kerja. Selain itu, penerapan ketiga juga memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisien dan produktivitas perusahaan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 pasal 87 disebutkan setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan yang terintegrasi manajemen perusahaan. 3 faktor penting ke-3K di perusahaan: alasan perikemanusiaan, mematuhi peraturan undang-undang, dan alasan ekonomi. Pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan multinasional merupakan hal yang penting diperhatikan untuk dapat mempertahankan di dunia perekonomian ini. Tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan luar saja, akan tetapi perusahaan juga harus diperkuat dalam era ini merupakan era globalisasi di mana segala macam pertukaran informasi dari negara satu ke negara yang lain menjadi mudah. Begitu pula dalam hal usaha, karena globalisasi maka jarak yang jauh tak lagi berarti jika dihadapkan oleh kebutuhan untuk bertahan di tengah persaingan pasar yang terus berkembang. Jika suatu perusahaan tidak melakukan perubahan sama sekali, maka hal tersebut bisa menyebabkan ketertinggalan dengan perusahaan-perusahaan lain. Oleh karena itu, dengan niat memperluas pangsa pasar, maka akhirnya diperluaslah jangkauan hingga ke luar negeri oleh perusahaan-perusahaan multinasional ini. Contoh kasus sumber daya manusia dalam perusahaan, di mana di dalam suatu perusahaan atau organisasi pasti ada saja masalah terjadi di dalamnya. Tidak semua berjalan dengan mulus yang kita inginkan atasan maupun bawahan. Banyak sekali perbedaan pendapat dan opini dari masing-masing individu mengenai proses berjalannya kondisi dan pekerjaan tersebut. Seperti masalah sumber daya manusia dalam perusahaan pada PT Ruyung Karya Mandiri. Pak Aswani yang bekerja sebagai HRD dalam perusahaan tersebut menyampaikan bahwa banyak masalah yang ia hadapi terkait dengan hubungan dengan karyawan atau pegawai. Di antaranya banyak karyawan yang pindah kerja dan Pak Asmawi terkadang merasa sangat kewalahan dengan mempekerjakan karyawan baru, karena karyawan baru tersebut harus mulai mempelajari segala sesuatu dari awal, dan menurut beliau ini bisa menjadi masalah besar ketika perusahaan ini sedang mendapat permintaan pengiriman tenaga kerja selanjutnya. Bermasalah yang umum terjadi adalah upah atau gaji yang sering kali dinilai dari terlalu rendah, dan terakhir ialah konflik yang sering terjadi di antara ekspatriat atau asing yang didapatkan oleh perusahaan yang menjalin kerjasama dengan PT Ruyung Karya Mandiri dengan karyawan setempat. Beberapa karyawan mengaku bahwa terkadang bahwa perbedaan budaya yang sering sekali mengakibatkan munculnya kesalahpahaman. Beberapa tahun lalu PT Ruyung Karya Mandiri menjalin kerjasama dengan salah satu hotel di Dubai dan mencari waitress serta room cleaning service untuk hotel tersebut. Sekitar 3 orang delegasi dari Dubai pun ditugaskan ke Jakarta untuk menyelesaikan calon kandidat karena perbedaan budaya di mana orang Dubai berbicara memang dengan nada keras dan lantang, dan beberapa karyawan merasa bahwa mereka diperlakukan tidak baik, padahal orang Dubai tidak bermaksud hal tersebut karena kebiasaan menggunakan intonasi yang tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.